mereka. Halo, selamat malam teman-teman kelas garasi. Pada malam ini kita akan berbincang-bincang santai, Om ya. Siap. Berbincang-bincang santai seputar fotografi. Khususnya fotografi di malam hari ini. Karena apa ya, Om ya? Bingung juga sih sebenarnya saya. Kenapa Karena bingung? foto-foto malam ini sangat ini banget sih, estetik banget sih sebenarnya untuk digali lebih dalam lagi, betul. Oke. Oke. Sebenarnya hal apa sih yang menarik dari fotografi kita motret di malam hari itu? Oke. Ya, terima kasih Ihsan. Perkenalkan, saya Dudi Sugandi, orang manggilnya Kang Dudi. Kang Dudi. Siap. Oke, jadi Ihsan, kalau buat saya foto malam itu tidak hanya unik, tapi juga menantang. Jadi kalau buat foto teman-teman yang senang motret, terus pengen tantangannya lebih, coba motret malam. Kenapa, Pak? Karena kita harus menguasain sekali teknis fotografinya. Jadi ketahuan sekali kalau misalkan kita buat ngetes skill kita, diantaranya motret slow speed, motret malam hari. Betul. Karena apa? Fotografi itu melukis dengan cahaya. Nah, malam cahaya seadanya. Dengan cahaya seadanya ini kita gimana bisa bikin gambar? Boro-boro gambar indah gitu kan, ada gambarnya udah bagus. Betul. Artinya kita kuasain teknis. Setelah kita kuasain teknis, baru kita mencari estetiknya. Betul. Seperti itu. Iya. Jadi kalau misalkan buat foto malam, buat saya selain keindahan tadi, tantangannya tadi, sama mata mungkin agak beda ngelihat keindahan malam dibanding kalau siang. Kita sering terbiasa, kalau malam kan kok bisa seperti ini. Nah, itu efek dari foto-foto yang slow speed malam. Oh, berarti kita harus menguasai teknik dulu ya, Om ya. Teknik Sangat dasar, betul. betul. Terus perlengkapan-perlengkapannya mungkin Om bisa diterangkan sedikit gitu? Oke, jadi kalau buat perlengkapan, saya sih selalu kalau buat foto-foto slow speed atau malam hari itu selain kamera, terus kadang perlu flash buat fill in, atau biarpun buat saya jarang banget dipakai, tapi persiapan perlu. Dan yang penting bawa tripod. Ya, bawa tripod yang nanti pada saat kita milih tripod juga cari tripod yang kokoh, karena setiap tripod itu jangan beli tripod ada murah di online gitu kan. Ternyata pasti pakai kok banyak goyang. Nah, itu juga pada saat beli tripod kita ada syarat-syaratnya. Kamera kita beratnya berapa kilo nih. Tripodnya itu bisa menumpuk berapa kilo juga. Berarti harus disesuaikan juga ya. Benar. Jadi pada saat kita motret bawa tripodnya sesuaikan dengan berat kamera gitu. Berarti kendala-kendala terbesar dalam motret malam itu sebenarnya apa sih, Om? Kendalanya kebanyakan orang motret malam itu salah shutter speed. Oh, salah satu speed, betul. Jadi kenapa selalu gelap? Kebanyakan shutter speednya yaitu, jadi pada saat motret kita pahami exposure dulu. Yang pertama kalau kita milih pasti pakai ISO. ISO-nya, ISO berapa sih sebetulnya kan? Nah, kalau buat saya, pengalaman saya, ISO tertinggi di kamera rekan-rekan sahabat-sahabat yang senang foto, di kamera masing-masing bagi dua. ISO tertinggi di sini hampir 40.000. Artinya dengan EOS R ini saya motret di 20.000 kondisi aman. Bukan tidak noise-nya tuh nggak kelihatan banget. Betul. Tapi kalau kita dimaksimalkan bisa. Tapi artinya sedikit ada noise-nya kelihatan gitu. Pertama itu, pemilihan ISO kita harus hafal dulu. Berarti segitiga exposure tuh memang harus dikuasai. Pertama ISO nih. Taruhlah buat motret malam, kalau misalkan saya pengen noise-nya tidak kelihatan, berarti ISO-nya serendah mungkin. Berarti kan ISO 400, 800. Nah, itu berhubungan apa? Berhubungan juga dengan kita menggunakan diafragmanya. Nah, biasa kalau motret malam, biasanya kan kita pengen tajam semua. Umumnya bukannya itu di atas 8, 11, 16. 32 buat apa? Itu buat cityscape. Beda lagi kalau Milky Way. Milky Way bukan selebar mungkin, bukan angkanya sekecil mungkin. Misalkan bukannya ini 4 paling besar ya, bukannya 4. 2,8 ya 0,8. Jadi bukan yang terbesar atau angkanya terkecil untuk angka diafragma. Betul. Itu buat foto yang memang sama-sama foto malam. Itu baru dari sisi diafragma. Kemudian shutter speednya itu menyesuaikan. Biasanya kalau buat foto-foto yang ada Leica, ada garisnya itu misalnya, biasanya saya taruhlah ISO 400, kayak gini kondisinya, ISO 400,
taruhlah di kecepatan di 1/10, 1/15 gitu. Kalau gambarnya terlalu berlebih berarti kurangin lagi pencahayaannya. Seperti itu. ISO-nya diaframanya itu di diaframa 8, 11, 16. Jadi itu patokan itu nanti tinggal naikin naikin ISO-nya. Naik apa turun gitu biar menyesuaikan pencahayaannya. Berarti untuk teman-teman sih jangan takut untuk ISO-nya ditinggiin mungkin Om ya. Enggak, Kita harus menyesuaikan juga gitu dengan settingan-settingan yang lain, shutter speed-nya dan aperture-nya betul. Jadi yang paling gampang coba tes. Coba tes kameranya, ISO berapa pada saat kurang cahaya itu kelihatan noise-nya. Itu jadi patokan. Patokan masing-masing yang punya kameranya. Betul. Jangan, kata Kang Nudi ISO 20.000 aman gitu. Pas dipakai, wah iya mantep ya, kameranya beda. Betul. Gitu kan. Seperti itulah. Jadi pahami kamera dulu, perlengkapan sendiri. Kalau ISO berapa dia kelihatan noise. Noise itu kelihatan pada saat dia kurang cahaya. Betul. Betul, seperti itu. Nah, untuk teknik-teknik dari foto di malam hari itu apa aja gitu? Ya biasa pasti slow speed, mainnya kecepatan. Pada saat kecepatan rendah, semua cahaya yang masuk itu pasti bentuknya bergaris. Betul. Cahaya bergerak ya. Seperti melukis dengan cahaya. Nah, kan fotografi melukis dengan cahaya, artinya pada saat motret seperti di jalan raya seperti ini gitu kan, itu pengen biar kelihatan yaitu pakai kecepatan di bawah 1 detik, 2 detik, 3 detik kayak gitu. Tergantung dari keramaiannya objek. Kalau seperti ini kan objek tidak terlalu banyak. Jadi kalau mau seperti 30 detik juga 30 detik juga ini nggak ada yang lewat, nggak ada garisnya, sama saja. Tapi kalau pada saat kita motret di jalan yang lebih ramai, pada saat ini kan lagi ditutup jalan. Kalau dibuka, begitu kita semakin lambat, semakin banyak garis yang terekam. Jangan sampai terlalu banyak garis terekam, fotonya malah jadi over. Karena kebanyakan itu namanya overexpose gitu kan. Yang terciptakan garis, kok harusnya terlalu banyak. Itu artinya itu overexpose. Memang pada saat motret itu buat foto malam atau slow speed itu umumnya kita selalu ada istilahnya pretest dulu. Motret buat patokan pertama foto jepretin dulu, setelah itu lihat dulu ini over atau under. Nah, kita mau main apa? Main dia ruang tajam biar garis itu berarti diaframanya kecil kan. Nah, tinggal ukuran shutter speednya mau berapa lama dia 10 detik, 15 detik coba aja. Berarti kita harus mengeksplor dulu ya Om ya, settingan-settingan juga. Betul. Jadi tidak bertumpu misalnya Om Dudi itu biasanya pakai settingan ini terus kita ngikutin. Enggak. Tidak. Pasti beda. Betul. Terus pertanyaan selanjutnya nih Om, apa sih hal yang menarik di foto ketika malam gitu Om, menurut Om Dudi? Jadi saat kita motret bayangan kita itu sama nggak seperti di kamera. Nah jadi ilmu membayangkannya lebih keras nih. Karena apa? Kadang-kadang saya motret malam. Harusnya kelihatan, kok nggak kelihatan ya? Berarti ada yang salah nih. Settingannya apa nih? Ulang lagi. Jadi motret malam itu butuh ketenangan. Jangan gerasa gerusuk gitu ya. Nah terus gini, hati-hati. Saat motret malam juga perhatikan jangan sampai keamanan kita juga. Jalan itu kan sepi banget nih, sendirian, hati-hati gitu. Kalau ada orang iseng itu pertama ya keamanan juga harus diperhatikan juga. Keselamatan ya, keamanan, keselamatan harus diperhatikan juga. Ya berarti keamanan itu benar-benar sesuatu yang penting sekali Om ya? Betul, keamanan, keselamatan itu nomor 1. Sebelum kita hunting lihat dulu, pahami tempat, kalau ada orang kita tanya-tanya dulu. Mungkin tadi baru saya jelas sedikit juga, untuk foto malam karena tadi main slow speed, kita bisa memainkan gelang fokusnya. Di blur garisnya bagus, bintik-bintik buat lampu-lampunya jadi ngeblur kan bagus, atau kita mau zoom out zoom in juga bisa. Garis tapi ada zoom out zoom innya gitu. Itu tinggal bagaimana kita punya imajinasi benar seperti itu. Akhirnya baik lagi pada saat motret tetap perhatikan komposisi, perhatikan sudut pengambilan, dan tadi dipadukan dengan pencahayaan yang tepat. Seperti itu. Ya, paling seperti itu teman-teman kelas garasi. Paling kita cukupkan sekian ya Om ya. Oke, nanti kita coba praktek, liatin hasil-hasilnya apa yang tadi diceritakan. Seperti apa sih kalau buat foto malam. Siap. Gitu. Terima kasih. Tuh, nuhun.